Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dwi Fadilah Putri, NIM 1902029 dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Stikes Setza Saintika Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang IDK 2, yaitu tentang sistem kemih atau urinaria. Pengertian urinaria merupakan sistem ekskresi yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin keluar tubuh. Urin merupakan hasil filtrasi darah yang berlangsung secara terus-menerus. Sistem urinaria terdiri dari ginjal, ureter, vesika, dan uretra. Anatomi sistem kemih. Yang pertama, A. Ginjal. Tahukah kalian, manusia memiliki dua ginjal atau ren yang bentuk seperti kacang merah dengan ukuran panjang 11 cm, lebar 6 cm, dan tebal 3 cm. Selanjutnya, saya akan membantu menyebutkan fungsi-fungsi ginjal itu apa saja ya. Yang pertama, mengeluarkan zat-zat toksik dan tidak berguna bagi tubuh. Selanjutnya, menjaga keseimbangan cairan, menjaga keseimbangan asam dan basa, membentuk hormon eritropoietin yang berfungsi dalam proses pembentukan eritrosit atau eritrogenesis. Selanjutnya, membantu membentuk vitamin D. Dan yang terakhir yaitu mengatur tekanan darah. Dan teman-teman, selanjutnya yaitu ureter. Ureter adalah suatu jaringan otot polos dengan ukuran panjang 25-30 cm. Ureter menghubungkan ginjal dengan vesika urinaria. Dan selanjutnya tentang ureter yaitu ada 3 tempat penyempitan ureter, yaitu 1. Penyempitan pada hilum renale, dan kedua, penyempitan pada pelvis, ketiga, penyempitan pada pintu masuk vesika urinaria. Selanjutnya, kita akan membahas tentang vesika urinaria. Vesika urinaria merupakan sebuah kantong yang dibentuk oleh jaringan otot polos dan memiliki fungsi untuk penyimpanan urin. Dalam keadaan kosong, vesika urinaria mempunyai 4 dinding, yaitu A. Fascia superior. Fascia superior berbentuk segitiga dengan basis atau dasar menghadap ke arah posterior, dan yang B. Fascia inferolateral. Ada 2 buah yang saling bertemu di bagian anterior membentuk sisi anterior yang bulat, dan bagian inferior membentuk kolum vesicae. Dan yang terakhir yaitu fascia posterior yang membentuk fundus atau basis vesicae. Dan yang selanjutnya adalah B. Uretra. Uretra merupakan suatu saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan kemih keluar. 1. Uretra pria. Uretra pada kolum vesicae pada laki-laki. Uretra berjalan berbelok-belok melalui tengah-tengah prostat, menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis, panjangnya 20 cm. Uretra pada laki-laki terdiri dari 1. Uretra prostatica, 2. Uretra membranosa, dan ketiga, uretra
cavernosa. Dan yang kedua adalah uretra wanita. Lapisan uretra wanita terdiri dari 1. Tunica muscularis atau sebelah luar. 2. Lapisan spongiosا merupakan plexus dari vena-vena. Dan yang terakhir ketiga, mukosa atau lapisan dalam. Dan yang ketiga yaitu berkemih. Distensi kandung kemih oleh air akan merangsang stres reseptor yang terdapat pada dinding kandang kemih dengan jumlah 250 cc sudah cukup untuk merangsang berkemih atau proses miksi. Dan yang keempat, pengisian dan pengosongan vesika urinaria. Dinding ureter mengandung otot polos yang tersusun dalam bekas spiral longitudinal dan sirkuler. Lapisan otot tidak terlihat. Kontraksi peristaltik teratur dari 1 sampai 5 kali per menit dan menggerakkan urin dari pelvis renalis ke vesika urinaria. Disemprotkan setiap gelombang peristaltik. Dan yang terakhir yaitu 5 refleks berkemih. Sinyal sensorik dari reseptor kandung kemih dihantarkan ke segmen sakral medula spinalis melalui nervus pelvicus, kemudian secara refleks kembali lagi ke kandung kemih melalui saraf sigmoides. Dan selanjutnya, pembentukan urin. Yang pertama yaitu proses filtrasi. Proses terjadi di glomerulus. Ini terjadi karena permukaan eferen lebih besar dari permukaan eferan, maka terjadi penyerapan darah. Sedangkan bagian yang bersaring adalah bagian cairan darah, kecuali protein. Cairan yang tersaring ditampung oleh sampai Bowman yang terdiri dari glukosa, air, natrium, klorida, sulfat, karbonat, dan lain-lain yang kemudian diteruskan ke tubulus ginjal. Dan proses kedua yaitu proses reabsorpsi. Pada proses ini terjadi penyerapan kembali sebagian besar glukosa, natrium, klorida, fosfat, dan ion bikarbonat ke dalam kapiler peritubuli. Prosesnya terjadi secara pasif yang terkenal dengan obligator absorpsi terjadi pada tubulus atas. Dan proses yang terakhir adalah proses sekresi. Proses ini merupakan pengeluaran zat-zat tertentu dari kapiler peritubuli ke tubulus ginjal seperti ion H dan ion K. Sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Jika ada kekurangan atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.